Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Reza Prayoga akan mempresentasikan mengenai PAD atau pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan daerah merupakan unsur yang penting dalam anggaran. Pendapatan belanja daerah atau APBD karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi pendapatan daerah, PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu ciri dari kemampuan suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangannya. Untuk itu, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan menurut Halim 2004 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. PAD pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain yang sah. Pajak daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya.
kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya, maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak tertuang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran. Pajak kabupaten kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota selaku kepala daerah tingkat 2 sebagai bagian dari pendapatan kabupaten kota. Jenis-jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang gunung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya. Retribusi adalah pungutan daerah pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemda untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi, atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabulan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan. Retribusi jasa usaha adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau perkotaan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat parkir khusus, retribusi tempat penginapan atau pesanggahan atau villa, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di atas air, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberian izin kepada orang, pribadi, atau badan yang dimaksud untuk pembinaan
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah berupa pembagian laba, dividen, merupakan bagian dari PAD daerah tersebut yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, contoh bank daerah, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Terdiri dari hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang dipisahkan, hasil kerjasama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah, penerimaan komisi potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar-menukar, hibah, asuransi, dan pengadaan barang dan jasa. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BULD), pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemanfaatan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Celah fiskal daerah merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah perlu adanya penambahan pendapatan berupa transfer ke daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana pengembangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang pertama, dana pertimbangan. Dana pertimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah. PPN dan alokasi ke daerah ditetapkan dengan peraturan presiden dengan rincian APBN. Dana pertimbangan terdiri dari dana transfer umum (DTU). Dana transfer umum (DTU) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer umum meliputi dana bagi
hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH berasal dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Dana alokasi umum DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer khusus DTK. Dana transfer khusus DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu menandai kegiatan khusus baik fisik maupun non-fisik. Dana transfer khusus dikenal juga dengan istilah dana alokasi khusus atau DAK, dana insentif daerah atau DID. Dana insentif daerah DID adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah. Dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus sesuatu daerah. 3 provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus adalah Papua Barat, Papua, dan Aceh. Dana keistimewaan. Dana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Dana keistimewaan diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD kabupaten atau kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pajak lain-lain. Sejenis pajak kabupaten atau kota yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah PP 65/2021 dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi hasil pajak kabupaten kepada desa, hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan. Retribusi tertuang tata cara penghapusan dan bagi hasil ke desa. Besarnya retribusi yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan daerah. Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagai diperuntukkan kepada desa. Bagian desa sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut. Hibah daerah.
Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah dalam atau luar negeri dan atau lembaga dalam atau luar negeri atau perorangan, baik bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini tidak bersifat meningkat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah. Sumber hibah. Pada hakikatnya hibah bersumber dari dalam negeri. Hibah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, dan kelompok masyarakat atau perorangan luar negeri. Hibah dapat bersumber dari bilateral, yaitu hibah yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui lembaga atau badan keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian hibah. Multilateral, yaitu hibah yang berasal dari lembaga multilateral. Donor lainnya, yaitu hibah yang berasal dari badan, lembaga, organisasi atau kelompok masyarakat perorangan luar negeri yang tidak termasuk lembaga bilateral dan multilateral. Dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD-nya. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang ditetapkan oleh Presiden, pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas. Daerah dinyatakan mengalami krisis solvabilitas berdasarkan evaluasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Krisis solvabilitas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kesimpulannya, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya. Apabila suatu daerah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya sendiri, mencerminkan daerah tersebut mempunyai kemapanan dalam melaksanakan otonomi daerah untuk mengoptimalkan keuangan daerahnya. Diperlukan keikutsertaan masyarakat dengan cara membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah daerah. Selain itu, peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah harus efektif dan efisien agar mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sekian dari presentasi saya mengenai PAD atau pendapatan asli daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.